Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Ibu. Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, baik Bu. Ini saya mau bertanya sedikit dari Bu. Nanti Bu kan mau melaksanakan coaching ya Bu? Iya. Iya, coachingnya bersama dengan Pak Hadi ya Bu, sebagai coachingnya. Iya. Baik, sebelum melakukan coaching kita melakukan supervisi dulu ya Bu. Nah, tentunya ada beberapa penilaian nanti yang akan saya lihat dari bagaimana itu melakukan coaching dan dengan Pak Hadi. Itu ada 3 hal nanti penilaiannya, ada penyertaan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Itu ada 3 penilaian itu yang akan saya observasi nanti ketika ini melakukan coaching. Nah, kemudian Bu, ada 3 kan Bu kompetensi dari coaching itu. Nah, bisa Ibu sebutkan Bu? Kompetensi inti dari coaching itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada 3 Bu ya kompetensi dari coaching tersebut. Nah, sekarang dari 3 kompetensi itu kira-kira yang mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan Bu? Dari 3 itu sepertinya ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah mendengarkan aktif dulu Ibu, karena saya ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching nanti terhadap permasalahannya, biar saya bisa membantu lah kira-kira ya, membantu nanti si coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya, baik Bu. Jadi Ibu akan lebih spesifik untuk mendengarkan aktif ya Bu dari si coachingnya. Nah baik Bu, jadi dalam kita melakukan coaching itu pasti kita harus ada ketercapaian dari tujuannya ya Bu, ada tujuan pengembangannya. Nah sekarang apa sih Bu tujuan pengembangan yang diinginkan dari pelaksanaan coaching nanti? Ya Bu, dari coaching nanti saya berharap coach dalam hal ini Pak Hadi nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi saat ini. Iya baik ya, berarti Ibu menginginkan adanya si coaching menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Jadi saya cukup penasaran Ibu, saya ingin tidak sabar lagi melihat bagaimana pelaksanaan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Hadi. Baik ya Bu, kita mulai saja coachingnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Pak Hadi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Agak sedikit kurang enak mood Bu. Kelihatan sih dari mukanya. Ya. Kelihatan dari muka. Jadi kira-kira apa nih mau kita obrolkan? Sebenarnya nggak terlalu banyak sih Bu. Saya cuma mau mengobrolkan permasalahan saya hadapi ini Bu. Ketika saya memberikan pembelajaran di kelas, siswa-siswa ini banyak yang nggak masuk kelas Bu kalau sudah olahraga. Ke kantin dulu, habis itu masuk ke kelas tapi pikirannya kemana-mana, ngawang gitu Bu, nggak fokus dia. Oke, jadi permasalahan Pati itu ketika setiap habis pembelajaran olahraga mereka nggak langsung masuk kelas gitu ya. Semoga nanti obrolan kita ini mendapat solusi ya, ada pencerahan ya Pak Hadi ya gitu ya. Tapi kira-kira nanti dari obrolan ini apa nih mau Pak Hadi dapatkan? Saya itu pengennya itu Bu, saya dapat ide segar terkait kondisi yang bisa kondusif nantinya dalam pembelajaran, siswanya menjadi lebih fokus dan mereka juga menjadi lebih menyenangkan untuk mengikuti pembelajaran setelah pembelajaran olahraga itu. Mungkin itu yang ingin saya dapatkan dari obrolan ini. Berarti Pak Hadi nanti ingin menciptakan bagaimana caranya mencari solusi, menciptakan suasana yang kondusif gitu ya. Kemudian anak-anak fokus terhadap pelajaran setelah pergantian jam olahraga tadi gitu Pak Hadi ya. Oke. Kalau boleh tahu situasi untuk sekarang ini gimana pembelajaran? Kalau situasi pembelajaran ini Bu, seperti saya bilang di awal Bu, permasalahan tadi siswa ini setelah jam olahraga itu mereka
tidak langsung masuk kelas. Ada yang pergi ke kantin, ada yang duduk-duduk di depan kelas ngobrol sama kawan-kawannya. Bahkan hampir setengah jam pembelajaran itu mereka belum masuk. Kalaupun sudah masuk ke ruang kelas ketika saya mengajar, mereka nggak fokus, malah sibuk ngobrol. Ada yang tiduran, kepalanya ditaruh di atas meja. Jadi saya rasa pembelajaran menjadi tidak kondusif. Siswa-siswa tidak kehadiran penuhnya nggak ada di situ, Bu. Nggak fokus dalam pembelajaran. Itu situasi yang saya hadapi saat ini. Karena nggak fokus mengakibatkan situasi kelas jadi nggak kondusif, kita juga akan terpengaruh gitu ya Pak Hardi ya. Kira-kira dari permasalahan itu ada nggak dalam bayangan Pak Hardi? Apa sih penyebabnya sampai terjadi begitu? Kalau saya lihat, kalau saya perhatikan, ini kan olahraga ini kan fisik itu. Mereka ini kalau di lapangan, mungkin karena mereka aktif juga kan, suka di pelajaran olahraga, sudah terkuras fisiknya itu. Iya. Jadi lelah ketika masuk ke kelas. Nah ini saya rasa nggak bakal bisa fokus lagi. Nah ini yang jadi penyebab kenapa mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya di kelas itu. Nah, selain itu ya tadi sudah ngobrol-ngobrol, mungkin nggak lupa dia kan, sudah ngobrol-ngobrol di kelas di depan karena menghilangkan rasa penat tadi, lupa dia masuk kelas. Akhirnya udah berjam nggak sampai habis Ibu pertengahan pelajaran baru masuk gitu. Nah itu salah satu penyebabnya mungkin kelelahan itu. Iya, oke, berarti menurut Pak Hardi mereka nggak fokus, lambat masuk kelas itu karena mereka kelelahan karena sudah berlatih secara fisik. Ya. Nah kalau misalnya harapan Pak Hardi nanti gimana? Nah harapan saya ke depannya siswa itu setelah pembelajaran olahraga dia bisa mengikuti pelajaran saya juga, jadi lebih fokus, kemudian hadir di sana penuh, memperhatikan apa yang saya sampaikan, dan kelasnya menjadi lebih kondusif. Tidak lagi ada yang tidur-tiduran di kelas, tidak lagi ngobrol karena mungkin faktor tadi itu. Jadi harapan saya itu. Oke, bisa anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran secara penuh ya, mereka tetap fokus walaupun sudah latihan fisik gitu ya. Kira-kira ada langkah-langkah atau sesuatu tindakan gitu yang bisa membuat apa yang Pak Hardi harapkan tadi bisa terwujud? Kira-kira mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ini. Kemudian saya harus memikirkan juga apa hal yang bisa membuat dia fokus terlebih dahulu sebelum memulai pembelajarannya. Jadi ketika saya sudah membuat mereka fokus dan hadir penuh di kelas, dan saya berikan pembelajaran menyenangkan, saya harap nanti kondusif dan pembelajarannya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Masih berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya bagi mereka. Oke, bagus itu ya Pak Hardi ya. Oke, kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi pembelajaran sekarang berada di skala berapa? Kalau menurut saya itu mungkin di posisi 6 lah. Posisi 6 ya? Kurang bagus lah. Iya, oke. Nggak bisa dibilang cukup itu. Di posisi 6 masih perlu peningkatan ya? Banyak perlu peningkatan. Oke, peningkatan yang luar biasa. Baik. Kira-kira apa kekuatan Pak Hardi untuk mencapai tujuan tadi? Ini bukan saya bermaksud terlalu sombong atau apa, cuma saya sudah mulai belajar Bu tentang pembelajaran sosial emosional, kemudian bagaimana membuat siswa itu lebih fokus dalam pembelajaran. Kemarin saya kolaborasi dengan kawan, kami buka PMN, pelajari tentang itu. Kebetulan juga saya ikut CGP juga, Bu. Jadi ada pembelajaran tentang sosial emosional. Mungkin saya bisa coba itu nantinya. Yang pembelajaran yang mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi apa yang sudah dipelajari ya nanti bisa diterapkan juga ke anak-anak gitu ya. Bagus sekali ya. Kira-kira dari apa tuh yang Pak Hardi rencanakan tadi gitu, ada nggak bakal misalnya udah terbayang nih kalau saya melaksanakan ini halangannya apa gitu? Ada nggak kayak seperti itu? Kalau menurut saya hambatan yang
ini di depan mata bakal menghambat ini, mungkin pengintegrasian dengan RPP kan perlu waktu. Iya. Saya harus buka lagi rencana pembelajaran saya, terus saya harus olah lagi RPP-nya menjadi lebih bagus dengan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan itu butuh waktu. Nah, ini salah satu menghambat kalau menurut saya. Jadi salah satu penghambatnya adalah bagaimana mengintegrasikan KSE tadi dalam RPP. Gitu ya. Oke, baik. Kalau Pak Hadi tahu nih cara langkah-langkahnya mengintegrasikan KSE ke RPP gitu ya. Kalau menurut Pak Hardi, untuk meminimalisir gitu ya gangguan atau hambatan itu, terbayang nggak gimana caranya? Kalau menurut saya, karena ini kendalanya waktu, saya percepat. Pokoknya saya harus cepat buat RPP itu, dan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tadi ke dalam RPP. Kemudian saya tentunya memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti. Nah, mungkin nanti bisa dibantu dengan kawan-kawan yang lain. Oke. Membuat RPP itu menjadi lebih bagus. Bisa kolaborasi juga ya. Dan itu bisa jadi RPP itu udah bisa cepat dibuat gitu. Ya, jadi gercep ya. Jadi sekarang rencana Pak Hadi gimana nih? Saya akan menerapkan pembelajaran emosional di kelas. Saya memberikan praktek kesadaran penuh, atau yang sering disebut dengan istilah mindfulness itu, untuk mengembalikan fokus siswa atau murid di kelas setelah pembelajaran olahraga tadi. Itu yang akan saya terapkan di kelas nanti. Kira-kira bisa diceritakan nggak tekniknya, bagaimana teknik pelaksanaannya? Kalau dari apa yang telah saya pelajari itu, teknik mindfulness itu salah satunya ada teknik stop. Jadi di sana nanti kita melatih siswa itu melakukan kesadaran penuh dengan beberapa tahapan. Contohnya kayak berhenti sejenak, aktivitas, kemudian siswa diajak untuk menarik nafas supaya lebih lega. Kemudian dengan memutar musik juga instrumental supaya mereka menjadi lebih rileks. Yang tadinya mungkin ototnya tegang kan, dia nggak fokus, dengan diputar itu dia menjadi lebih fokus lagi, balik ke itu. Oke, bagus sekali itu Pak ya. Kayaknya juga masih jarang enggak ya menerapkan itu, mengintegrasikannya dalam RPP. Ya, makanya saya butuh bantuan pasti banyak. Bagus sekali itu Pak ya. Oke, kalau dari rancangan tadi yang sudah Pak Hadi buat, kira-kira kriteria keberhasilannya apa? Dari apa yang akan saya lakukan nanti, Bu, saya harapkan nantinya siswa itu menjadi lebih fokus belajar dan mereka menjadi lebih senang atau berminat lah untuk mengikuti pembelajaran saya. Nggak malas-malas lagi. Gitu nggak istirahatnya lama gitu baru masuk gitu ya gitu. Benar. Oke, bagus ini Pak Ade ya. Jadi setelah sesi ini nih, dan alternatif tadi, apa yang Pak Ade akan lakukan? Tentunya karena ini langkah pertama tadi, saya harus membuat rencana pembelajaran. Tentunya yang segera yang harus saya siapkan itu rencana pembelajarannya itu tadi, supaya saya bisa cepat terapkan itu di kelas dengan rencana yang sudah dibuat. Unsur RPP terintegrasinya dengan KSE tadi dulu ya. Baik. Tadi Pak Adi bilang butuh waktu ya untuk membuat RPP, tapi bukan segitu butuh waktu, itu akan dilaksanakan secepat-cepatnya gitu Pak Adi ya. Kira-kira targetnya berapa hari, berapa minggu nih untuk bisa menyusun? 1 minggu mungkin, Bu. 1 minggu ya. Karena kalau 1 hari kayaknya tidak akan cukup. Saya perlu ngobrol juga dengan teman-teman. Bagaimana? Oke, baik, bagus itu ya, semangat semangat luar biasa nih. Setelah 1 minggu ke depan kita ketemu lagi nggak? Saya ingin dengar juga nih ceritanya Pak Adi gimana sudah menerapkan. Saya janji, bukan mendahului ya Bu ya, saya janji nanti saya bawa lagi RPP saya ke Ibu, saya perlihatkan update-nya bagaimana terkait rencana yang akan saya lakukan itu. Baik. Nanti saya tunggu nanti 1 minggu ke depan ya. Oke, untuk dukungan dari
lingkungan gitu, perlu ada support nggak dari teman-teman, dari pihak-pihak tertentu gitu untuk bisa melaksanakan ini? Pasti Bu, pasti Bu. Tentunya saya butuh bantuan dari rekan-rekan sejawat, terutama yang satu profesi, yang sama-sama guru bahasa Inggris kan, karena saya guru bahasa Inggris. Tidak menutup kemungkinan juga kawan-kawan yang lain, karena mereka pasti sudah banyak menggali tentang itu kan. Saya rasa bisa tuh, terutama itu Pak Lexi Arianti itu, dia udah banyak belajar tentang itu. Ini saya bisa ngobrol nanti dengan beliau untuk membahas ini. Semakin banyak ide, semakin enak juga gitu Ya, ya. benar. Apalagi teman-teman sudah berpengalaman. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak Hadi ya. Jadi dari obrolan-obrolan kita tadi gitu, kira-kira apa nih yang dapat disimpulkan dari Pak Hadi? Baik, dari apa yang sudah apa yang kita obrolkan, yang sudah kita obrolkan tadi, saya sudah menemukan ide terkait permasalahan yang saya hadapi. Salah satunya yaitu dengan membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti di kelas saya bisa menerapkan teknik stop Bu, atau apa namanya, mindfulness, kesadaran penuh, supaya siswanya itu lebih fokus untuk belajar. Dan mungkin juga nanti saya akan kasih kuis lah untuk siswa, kuis interaktif yang bisa membuat mereka itu menjadi lebih menyenangkan untuk mengikuti pembelajaran. Oke, ya, saya tahu juga Pak Adi punya banyak stok game ini biasanya itu ya, nanti bisa dimanfaatkan. Oke Pak Adi, keren sekali ya apa yang disampaikan tadi, rencana aksinya semoga berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat juga ya gitu. Diskusi kita hari ini juga bisa memberikan solusi ya. Tadi Pak Adi sendiri udah mendapat solusi, rencana itu semoga berjalan dengan lancar. Ya, saya juga berterima kasih Bu karena sudah meluangkan waktu untuk pertemuan hari ini dan memahami permasalahan yang saya hadapi. Jadi nggak mumet lagi ya Pak Adi ya? Alhamdulillah udah lumayan lega sekarang. Baik. Jadi ternyata perlu kita diskusi seperti ini ya. Baik Pak Adi, demikian ya. Saya rasa pertemuan kita hari ini, saya tunggu nih ceritanya 1 minggu ke depan ya. Baik. Mempraktekkan mindfulness sama teknik stop di kelas ya. Ya. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya kira itu aja Pak Adi ya. Baik. Oke, assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bu Puji, alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya telah selesai bagi dengan coachingnya Pak Hadi. Baik, sebelum saya melanjutkan observasi ini, kira-kira apa perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, lega karena tadi Pak Hadi itu berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Jadi nggak galau lagi ya. Iya baik Bu, berarti si coachingnya sudah menunjukkan solusi dari dirinya sendiri. Ya Bu, baik, bisa nggak Ibu Puji menceritakan secara ya detail bagaimana tadi coachingnya bisa menunjukkan solusi dari permasalahan ini ya, sesuai dengan alur cerita ya. Jadi Pak Hadi ini kan mempunyai permasalahan di sekolahnya itu ketika habis pembelajaran olahraga. Jadi anak-anak itu pada pembelajaran berikut itu merasa sering nggak fokus dan nggak kondusif kelasnya. Mereka sering ada yang tidur, gitu, ada yang terlambat masuk, katanya ada yang udah 30 menit berjalan baru masuk, gitu, sehingga kelasnya jadi tidak kondusif gitu, untuk pembelajaran. Jadi solusi yang beliau temukan tadi adalah Pak Hadi akan membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan PSE. Dan juga yang kedua, beliau akan menerapkan teknik stop untuk mengembalikan fokus anak-anak, sehingga kalau anak-anak udah fokus kan Bu, jadinya pembelajaran jadi kondusif kembali. Ya, Bu, berarti luar biasa sekali ya, Pak Hadi sudah menemukan rencana aksi dan solusi dari permasalahannya. Oke, saya tadi juga melihat bahwa Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu, banyak pertanyaan-pertanyaannya, dan pertanyaan itu sudah berbobot yang membuat Pak Hadi membuat langkah-langkah kerja bagaimana dia akan menyelesaikan permasalahan dari pembelajarannya. Nah, baik Bu, di sini saya mau bertanya lagi nih, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini tadi? Ya. Kedepannya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh sama mengungkapkan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya di bagian itu kadang-kadang saya masih
kesulitan Bu, sehingga dengan kekurangan itu ini kadang-kadang potensi dari coach saya nanti nggak muncul gitu. Jadi makanya untuk ke depan saya harus banyak latihan lagi untuk kedua hari. Iya baik Bu, berarti itu yang kami bahas selanjutnya ya Bu, kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berkaitan coaching. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin sudah tutup saja ya Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Nah. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tidak ada yang dikeluhkan, selalu dalam keadaan semangat, siap untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu yang paling penting ya, kita sebagai ujung tombak pendidikan ya. Bu bagaimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat juga, sama yang penting sehat dulu ya biar kita bisa beraktivitas. Oh ya, Pak Haji katanya ada rencana coaching sama Bu Zulfi ya? Ya, saya ada rencana. Kemarin Ibu Zulfi menghubungi saya, katanya ada yang mau disampaikan terkait permasalahan dalam pembelajaran yang dia hadapi. Itu. Oke. Nanti berarti kalau Pak Haji coaching sama Bu Zulfi, saya bertindak sebagai observer ya. Nanti produk penilaiannya kita sesuaikan dengan yang ada di LMS. Baik. Nanti saya akan mencatat apakah nanti proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur atau belum, sesuai dengan paradigma berpikirnya, kemudian juga sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Baik. Saya juga akan melihat nanti bagaimana coachingnya nanti akan menjawab ya, akan mengemukakan pendapat, mencari solusi atas permasalahannya. Ya. Oke, dari 3 kompetensi yang ada pada dari coach ya, pada saat proses coaching nanti, kira-kira mana yang mau akan dikembangkan? Oke, dari ketiga kompetensi itu, mungkin yang perlu saya kembangkan duluan itu tentang kehadiran penuh. Karena saya rasa dengan kehadiran penuh nantinya akan berpengaruh ke mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi coaching. Jadi nantinya nanti saya harap bisa memberikan solusi lah yang bisa digali oleh coaching itu sendiri. Baik, berarti yang akan dikembangkan adalah kompetensi di bagian kehadiran penuh gitu kan ya. Indikator pencapaiannya sendiri tadi udah ya. Ya, untuk indikator pencapaian saya rasa saya nanti bisa mendengarkan yang disampaikan oleh coaching melalui alur perintah, dan nanti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot dan peserta itu sendiri bisa menemukan solusinya. Intinya nanti pada akhirnya coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oke, baik ya Pak Adi. Saya kira sudah cukup baik ya rencana coachingnya, kompetensi yang akan dikembangkan. Pak Adi bisa mulai coaching dengan Baik. Ya Pak Adi ya. Selamat mencoba, selamat melakukan coaching. Siap. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Zulfi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Hadi, alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya Bu ya. Oke, sesuai perjanjian kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu untuk percakapan kali ini? Iya baik Pak. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Hadi sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dengan saya. Jadi di sini saya ingin menceritakan Pak bagaimana pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas 10. Baik. Jadi yang akan kita bicarakan tentang masalah pembelajaran Bu ya? Iya. Oke. Lalu situasi pembelajaran yang seperti apa sih Bu yang ingin Ibu sampaikan ini? Kenapa sampai kelas 10 itu ingin dibicarakan? Iya, baik Pak. Jadi kelas 10 ini kan baru masuk ke SMA dalam 1 semester ini. Nah, ketika saya mengajar itu saya sudah berusaha menerapkan pembelajaran kelompok, diskusi kelompok. Nah, tapi akhir-akhir ini saya melihat dalam berkelompok itu siswa itu ketika pembagian kelompok tidak semua siswa itu aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Ada sebagian dari anak murid itu yang merasa cuek, bahkan mereka merasa
sudah ada yang mengerjakan, sudah akhirnya mereka ya tidak semuanya terlibat dalam mengerjakan tugas seperti itu Pak. Jadi mereka ini cuek ya Bu ya, ketika Iya. belajar kita berikan pembelajaran tidak terkesan tidak peduli ya Bu ya. Iya seperti itu Pak. Lalu menurut Ibu apa yang mempengaruhi mereka bisa berlaku seperti itu? Iya, sepertinya Pak, kemungkinan mungkin kan sebelumnya saya itu kan membagi kelompok itu dalam jumlah yang dalam satu kelompok itu ada 7 sampai 8 murid. Jadi satu kelas itu kan 30 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 7-8 murid. Jadi mungkin jumlah anak dalam satu kelompok itu mungkin terlalu besar. Jadi ketika anak mengerjakan pekerjaan tugasnya itu ya barangkali kan ada 1-2 orang aja yang aktif di kelompok itu yang mengerjakan, sedangkan yang lainnya itu hanya duduk diam, hanya menunggu saja jawaban dari temannya yang sudah berdiskusi. Nah mungkin itu juga mempengaruhi. Kemudian juga mungkin pembagian kelompok dari sayanya Pak, mungkin saya hanya membagi kelompok itu ya berdasarkan random, maksudnya bebas, tanpa mungkin saya memang belum mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajarnya Pak. Baik. Jadi mereka sudah dibuat kelompok, ternyata malah 1-2 orang yang kerja, yang lain kerja cuek. Iya Pak. Lalu situasi seperti apa yang Ibu Zulfi inginkan untuk terkait masalah ini? Iya, situasi yang saya inginkan ketika saya membagi kelompok untuk kegiatan inti pembelajaran, siswa itu semuanya aktif dan mereka semuanya terlibat. Jadi jangan sampai hanya 1-2 orang anak saja yang terlibat mengerjakan tugas, tapi saya inginnya semua anggota kelompok semuanya mengerjakan tugas. Jadi semuanya ikut aktif, ikut ambil andil dalam pelajaran. Iya. Jadi pembelajaran lebih menyenangkan. Lalu kalau menurut Ibu yang bisa membuat hal itu terwujud itu kira-kira apa? Iya, mungkin ini Pak, mungkin karena tadi ada pengaruh dari kelompok yang besar jumlahnya, mungkin saya akan memulai untuk membagi kelompok murid dalam jumlah yang lebih banyak lagi dengan jumlah siswa di dalam kelompoknya lebih kecil, lebih sedikit. Nah nanti kan pembagian tugasnya juga lebih detail dan setiap anak memiliki tanggung jawab masing-masing. Misalnya ada yang ketua, ada yang penyaji, ada yang notulen, dan ada yang sebagai mungkin ada waktu presentasi kan ada timernya dan mereka semuanya terlibat dalam kelompok seperti itu Pak. Baik. Jadi mereka terlibat ketika sudah dibagi dalam kelompok kecil ya Bu ya? Iya. Bagus Bu. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu bisa melaksanakan ini? Iya Pak. Karena sekarang kita sudah di akhir semester dan anak-anak juga minggu depan sudah ujian sumatif akhir semester, kemungkinan saya akan melakukan ini di semester depan Pak. Nah di semester genap nanti. Di semester awal. Iya di bulan Januari. Jadi kalau menurut Ibu nih ya, yang dilakukan pada awal semester depan itu apa? Iya mungkin langkah awalnya saya akan membuat perangkat ajar lagi ya Pak ya, membuat perangkat ajar. Saya akan lebih memperhatikan isi dari RPP, terutama langkah-langkah pembelajarannya, kemudian pembagian kelompoknya, dan mungkin saya akan tadi saya juga merasa anak itu kurang aktif karena dikelompokkan tidak sesuai gaya belajarnya. Nah mungkin nanti di awal semester saya akan membuat penentuan gaya belajar siswa dulu dengan cara mungkin pemberian link. Saya ada dapat link dari wakil kurikulum kami, nah nanti kami bagikan. Jadi dalam satu kelas itu akan dibagi link, akan kita tentukan gaya belajarnya, kemudian itu dijadikan sebagai pedoman saya membagi kelompok-kelompok kecil dalam kelas tersebut. Nah nanti yang tadinya hanya 4 kelompok, mungkin nanti akan saya jadikan dalam sekali pembelajaran itu jadi 6 kelompok Pak. Jadi satu kelompok ada 5 orang anak seperti itu Pak. Ibu, menurut Ibu nih ya, Ibu yakin nggak ini bisa berjalan dengan baik? Kalau menurut saya sendiri
Insya Allah Pak, insya Allah saya akan berusaha, karena kita sudah ada langkah pembelajarannya, kemudian kita sudah pembagian kelompoknya berdasarkan gaya belajar, kita juga memberikan nanti menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, dikelompokkan dalam kelompok kecil, dan mereka juga ada tanggung jawab masing-masing dalam tiap kelompok. Ini merupakan salah satu usaha agar siswa terlibat aktif semuanya dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Jadi harapannya udah bisa terlibat aktif semua ya dengan langkah-langkah ini. Iya. Baik Bu, menurut Ibu atau kira-kira menurut Ibu bagaimana yang atau hal yang bisa Ibu tarik kesimpulan dari percakapan kita tadi dari awal sampai sesi terakhir ini? Iya, baik Pak. Jadi alhamdulillah ini setelah berbincang dengan Pak Hardi, ini saya sudah bisa menemukan bagaimana solusi dalam pelaksanaan pembelajaran saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya mendapatkan sebuah solusi. Jadi ketika bagaimana membuat anak itu bisa aktif dalam kelas, saya mulai mungkin dari membuat perangkat ajarnya, kemudian saya membuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang cocok untuk di kelas itu, kemudian saya membagi kelompok menjadi kelompok kecil berdasarkan gaya belajarnya tadi. Nah, nanti tinggal saya menyiapkan media dan metode yang lebih baik lagi untuk dilaksanakan di kelas itu, Pak. Bagus Bu, saya rasa Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu itu sendiri ya. Terkait permasalahan yang siswa suka cuek tadi, Ibu sudah bisa temukan sendiri. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Sudah merasa lebih enak atau sudah gimana? Iya, jadi alhamdulillah saya merasa ya terbuka pikiran. Nah, jadi saya akan melaksanakan Pak apa yang tadi yang hasil perbincangan kita ini akan saya terapkan sebagai rencana aksi nanti di semester depan. Ya, itu saja Pak. Terima kasih ya Pak Hardi. Baik. Ya. Semoga ini bermanfaat ya Bu ya untuk dunia pendidikan khususnya di sekolah kita. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana perasaannya Pak Ardi sudah melakukan coaching bersama Bu? Saya rasa saya senang Bu, karena saya bisa membantu permasalahan yang dihadapi seorang coach dari menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, menggali apa permasalahan, dan beliau bisa menemukan kekuatan beliau sendiri, sehingga ujung-ujungnya dia menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Berarti kompetensi yang ingin Pak Hardi kembangkan kemarin sudah berhasil ya? Saya rasa sudah berhasil, karena indikator tercapainya sudah mulai terlihat. Boleh Pak diceritakan nggak bagaimana kemarin proses Bu Zulfi bisa menemukan solusi yang ada? Dari kegiatan coaching kemarin, Ibu Zulfi menyampaikan permasalahan yang dia hadapi terkait permasalahan pembelajaran, di mana siswa itu kurang aktif, tidak aktif dia dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di alur kita kemarin yang saya terapkan, saya menggali tentang apa sih penyebab di siswa itu tidak aktif, kemudian kondisinya seperti apa, ya. Kemudian saya tanyakan rencananya, beliau menjelaskan dengan sangat terinci sekali, mulai dari rencana beliau untuk membuat RPP, kemudian membuat metode pembelajaran yang berdiferensiasi dengan membagi kelompok menjadi lebih kecil supaya siswanya bisa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari situ saya beranggapan bahwa si coach Ibu Zulfiani sudah bisa menemukan solusi di sana dari permasalahan yang dia hadapi terkait siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Sudah berhasil. Solusi. Saya juga mencatat dari apa yang saya observasi kemarin. Menurut saya observasi coaching yang dilakukan Pak Hardi bersama Bu Zulfi itu sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian sudah terjadi pembicaraan di sana, tidak ada yang menggurui. Kemudian Pak Hardi juga sudah berusaha untuk hadir di sepenuh hati, sehingga tumbuhlah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memunculkan ide-ide dari coach sendiri. Untuk selanjutnya masih ada nggak kompetensi yang ingin Pak Hardi kembangkan? Untuk kedepannya
mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi di bagian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach itu bisa lebih dalam lagi. Saya gali lagi lebih dalam dan memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Tentunya ini harus melibatkan keaktifan saya sendiri sebagai seorang coach untuk lebih sering lah, setidaknya sharing dengan teman, ngobrol, saling bertukar pikiran, saling memberikan solusi terhadap permasalahan. Jadi di sana saya harap kompetensi yang sudah atau saya harapkan ini bisa meningkat. Baik, jadi yang akan dikembangkan ke depannya adalah mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot ya. Dan itu tentu banyak latihan seperti di dalam aktif. Saya kira luar biasa ini Pak Ardi yang sudah dilakukan ya. Semoga ke depannya kita menjadi lebih baik ya, mendampingi teman-teman juga gitu ya. Saya kira cukup itu dulu Pak Ardi ya. Baik, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Zulfi. Waalaikumsalam Pak Ardi. Baik, sehat ya Bu ya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kemarin kita sudah sempat berbincang bahwa hari ini ada kegiatan supervisi akademik terkait kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Buji ya? Iya Pak. Oke. Nanti sebelum hal itu dilaksanakan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Ini terkait penilaian yang akan dinilai. Yang pertama yaitu terkait kemitraan, kemudian proses kreatif, dan terakhir memaksimalkan potensi. Menurut Ibu sendiri, Ibu sudah paham ya terkait itu ya, Bu ya. Kemitraan itu bagaimana nanti hubungan Ibu dengan coaching, kemudian proses kreatif itu cara menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching yang nantinya akan memunculkan kekuatan dan potensi yang bisa memaksimalkan beliau dalam mencari solusi yang dihadapi terkait permasalahan yang dihadapi. Iya Pak. Menurut Ibu nih, kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan kira-kira apa Bu dari ketiga kompetensi yang sudah sama-sama kita pahami? Iya, jadi kompetensi coaching itu ada 3 kan Pak. Yang pertama kehadiran dulu, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketiga ini mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif Pak. Iya, kenapa saya pilih mendengarkan dengan aktif? Karena biar saya nanti pada saat coaching bisa fokus mendengarkan apa permasalahan dari si coaching, kemudian saya bisa lebih konsentrasi mencari pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan solusi dari permasalahan tersebut. Baik. Jadi dengan mendengarkan aktif itu Ibu sebagai coach nanti bisa menggali lebih dalam tentang permasalahan yang dari coaching. Dan nantinya bisa menggali potensi yang ada pada coaching itu supaya dia bisa menemukan sendiri solusinya nanti. Iya Pak. Jadi kalau sudah tahu yang akan dikembangkan itu terkait mendengarkan aktif, kira-kira indikator pencapaian dari tujuannya nanti apa? Iya, tapi untuk indikator tujuan pencapaiannya itu yaitu nanti saya berharap nanti si coachingnya itu bisa menemukan solusi Pak, solusi dari permasalahannya sendiri, kemudian si coaching juga bisa merumuskan rencana aksinya. Nah, jadi langsung sudah ada permasalahan, dia menentukan cara solusinya dan langsung ke rencana aksi dari untuk menanggulangi permasalahan dari pembelajaran dari si coach itu. Baik. Jadi tujuannya nanti dia bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, seperti itu Pak. Dan menyiapkan rencana aksi apa yang dia akan laksanakan terkait permasalahan itu. Iya. Baik, saya rasa sudah cukup untuk sesi ini. Nanti silakan Ibu lakukan kegiatan coaching bersama Ibu Uji ya, Bu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Bu Puji. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Bu Puji harus sabar Bu. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Ya walaupun cuaca kita
hujan panas mudah-mudahan kita tetap semangat ya Bu, tetap sehat. Iya. Iya, baik Bu. Kira-kira nih Bu, apa nih yang akan kita bahas hari ini Bu? Sebenarnya saya bingung sih Bu, mau mulainya dari mana, karena kayaknya banyak permasalahan yang ingin saya sampaikan sendiri. Tapi intinya gini Bu, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita mengadakan supervisi Bu. Jadi saya melakukan supervisi dengan guru junior yang serumpun. Jadi pada saat waktu supervisi itu ternyata dari sekian yang saya supervisi, saya lihat metode mengajar mereka gitu itu semuanya sama, masih konvensional gitu. Jadi belum ada perubahan dari sesuatu yang baru. Mestinya kan kita sebagai guru harus mengajar dengan variatif supaya pembelajaran di kelas itu menjadi hidup gitu. Iya, baik Ibu. Jadi di sini Ibu menceritakan tadi setelah melaksanakan supervisi di kelas, nah ternyata Ibu menemukan masalah masih banyak rekan sejawat Ibu yang masih melaksanakan pembelajaran yang konvensional. Iya, seperti itu. Nah, sekarang menurut Ibu nih, situasi pembelajaran di kelas yang seperti apa Bu yang Ibu inginkan? Saya menginginkan gini ya Bu, jadi ada perubahan ya. Sekarang kan mulai dari kurikulum aja namanya udah berganti berapa kali gitu. Jadi pengennya saya udah ada perubahan dalam diri guru-guru gitu. Baik dari konvensional kan cenderungnya nih berpusat pada guru gitu Bu ya. Sekarang kan udah zamannya ibaratnya kita kan harus berfokusnya pada murid gitu. Jadi saya berharap nanti ada perubahan dari sisi pembelajarannya kepada murid-murid saya. Iya, baik Bu. Nah, sekarang kira-kira nih Bu, apa yang bisa membuat hal itu terwujud Bu? Dari yang Ibu telah ceritakan tadi, Ibu menginginkan rekan-rekan sejawat Ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau saya sendiri sih Bu, berpikirnya gini, tapi sebenarnya masih bingung Ibu gitu gimana ya gitu. Tapi dalam pikiran saya gini, berarti teman-teman ini mungkin harus saya ajak banyak belajar pada intinya Ibu ya, bisa mungkin dilatih PNM gitu Bu ya. Kemudian pendekatannya persuasif gitu Bu ya. Kemudian kalau enggak saya bisa mengusulkan ke kepala sekolah gitu Bu ya, sekolah untuk mengadakan semacam IHT gitu Bu ya, cara membuat model pembelajaran yang baik gitu, yang berpihak pada murid, kayaknya kayak gitu Bu. Iya, baik Bu. Nah, jadi Ibu menginginkan atau merencanakan tadi ya Bu, ingin mengajak rekan-rekan sejawat untuk lebih belajar aktif lagi melalui PMM tadi ya Bu, atau di sekolah bisa melaksanakan IHT. Ini rancangan dari Ibu ini kan Bu. Nah, sekarang kira-kira Bu, kapan ya Ibu bisa melaksanakan rancangan yang telah Ibu pikirkan tadi? Kalau dalam waktu dekat kayaknya nggak mungkin Bu ya, karena kita kan udah di akhir semester, sekarang udah jadwal masuk jadwal stas. Jadi rencana saya akan mulai merancang itu. Pertama kalau untuk IHT kan mesti konsul dulu ke kepala sekolah ya Bu ya. Jadi saya mungkin di semester depan baru saya mulai merancang kegiatannya. Iya, baik. Jadi Ibu akan merencanakan waktunya di semester depan. Iya. Baik Bu. Nah, kira-kira Bu, bagaimana Ibu bisa memastikan langkah-langkah yang Ibu ambil tadi, Ibu bisa memastikan tidak kalau dengan mengajak teman melaksanakan IHT atau membawa mereka mengikuti PMM itu bisa tidak memastikan bahwa guru-guru akan merubah cara metode pembelajarannya? Kayaknya kalau untuk itu kan kita di semester depan saya rancang dulu gitu ya. Yang pasti kalau saya melibatkan pihak sekolah, mungkin kurikulum gitu, beberapa orang yang kayak CGP, kami kan punya satu nih Bu. Kemudian kepala sekolah, mungkin dengan dorongan dari kepala sekolah juga insya Allah kayaknya bisa deh Bu. Tapi memang harus ada support dari kepala sekolah deh Bu kayaknya. Karena kawan-kawan kan kalau misalnya kepala sekolah yang ngomong kan mereka langsung nih mau nurutin gitu. Kayaknya memang harus dari kepala sekolah sama dari kurikulum yang akan saya libatkan juga. Setelah itu juga harus ada evaluasi deh Bu, kayak habis dari menyusun rencana, pelaksanaan sampai harus ada evaluasi apakah benar-benar terlaksana atau tidak. Iya, baik Bu, baik sekali ya Bu. Jadi Ibu akan
mengajak teman-teman mengikuti PMM, kemudian ibu juga akan merencanakan pelaksanaan IHT, kemudian ibu akan melaksanakan langkah-langkahnya tadi ya, mengajukan ke kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan wakil kurikulum, dan ibu akan melaksanakan evaluasi. Ini luar biasa sekali ya Bu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Nah, jadi Bu, sekarang kira-kira apa kesimpulannya dari perbincangan kita pada siang hari ini? Saya sudah Bu ya, menemukan kira-kira langkah konkret yang akan saya lakukan untuk mewujudkan adanya perubahan pembelajaran pada diri teman-teman. Jadi alhamdulillah tadi yang umat jadi udah sedikit udah lega gitu. Nanti saya akan mencoba di semester depan. Iya, baik Ibu. Mudah-mudahan langkah-langkah yang Ibu sudah rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa membawa perubahan bagi teman-teman rekan sejawat Ibu. Baik Bu, sekarang perasaan Ibu bagaimana Bu setelah coaching ini Bu? Iya, lega sih Bu, karena kemarin kan mau cerita sama teman-teman guru juga kan ragu. Kadang-kadang kan kita kok rasa-rasa mau mungkin gitu kan. Tapi dengan adanya kayak gini ya berani lah satu langkah lebih berani untuk melakukan itu. Iya, saya terima kasih sama Ibu udah sama-sama coaching Ibu. hari ini sama saya. Sama-sama Ibu. Ya mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan untuk kita semua ya Bu. Iya. Nah Ibu, kita karena sudah waktunya sudah ini, kita akhiri saja perbincangan kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Bagaimana Bu Zulfi dari hasil coachingnya tadi, bagaimana perasaan Ibu? Ya Pak, alhamdulillah Pak, saya merasa lega. Tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Puji, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oke, baik. Mungkin bisa Ibu ceritakan dengan lebih detail proses coachingnya, terus apa saja yang indikator yang sudah dicapai dan proses tersebut? Ya, baik Pak. Tadi saya melaksanakan coaching dengan Bu Puji. Di sana kami berbincang, Bu Puji menceritakan Pak tentang permasalahan dari pembelajaran di sekolahnya. Jadi di sini Bu Puji menemukan rekan sejawatnya itu banyak yang masih melaksanakan pembelajaran yang konvensional, kemudian masih menggunakan metode-metode pembelajaran yang monoton. Nah, jadi Bu Puji melihat hal ini menjadi suatu permasalahan. Nah, karena kan kita sudah berganti kurikulum kan Pak, kita harus sekarang ini bukan guru yang aktif, tapi siswa yang harus dibuat aktif seperti itu. Nah, jadi Bu Puji tadi setelah kami berbincang, kami memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Bu Puji, akhirnya Bu Puji menemukanlah solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan guru yang masih melaksanakan pembelajaran konvensional itu. Nah, Bu Puji merancang tadi beliau akan mengajak rekan-rekan sejawatnya ini untuk lebih aktif mengikuti kegiatan di PMM Pak. Nah, kemudian Bu Puji juga tadi merancang ingin melaksanakan kegiatan IHT di sekolahnya. Nah, tentunya Bu Puji juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawatnya di sekolah untuk melakukan langkah-langkah dari kegiatan IHT tersebut, mulai dari meminta persetujuan kepala sekolah, wakil kurikulum, dan juga bagaimana kegiatan IHT itu dikemas sehingga guru bisa ikut terlibat aktif semuanya Pak. Seperti itu. Baik, tadi dari kegiatan observasi yang saya lakukan sudah terlihat sekali Bu kemitraan antara Ibu dengan Ibu Puji, ya. Bagaimana cara coaching menyampaikan pendapat, Ibu juga bertanya, tidak terlihat canggung di sana, sudah cair semuanya. Dan coaching juga nyaman menyampaikan permasalahan yang dia punya. Kemudian selain itu tadi Ibu juga terlihat mendengarkan aktif terkait permasalahan coaching tadi Ibu ya. Kemudian dari apa yang sudah Ibu dengar tadi, saya lihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu berikan kepada Ibu Puji, sehingga permasalahan coaching tadi bisa ditemukan solusinya oleh coaching itu sendiri. Dan saya rasa ini sudah menunjukkan alur coaching yang sesuai dengan alur Tirta, dan prinsip-prinsip coach itu sudah diterapkan oleh Ibu dengan sangat baik sekali. Dan saya apresiasi apa yang telah Ibu lakukan. Baik, menurut Ibu sendiri,
kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi ke depannya? Ya, baik Pak. Tadi pada saat Pak observasi kan saya menjawab kompetensi yang ingin dikembangkan itulah mendengarkan dengan aktif. Nah tadi seperti yang sudah Bapak observasi itu sudah saya berusaha untuk mendengarkan dengan aktif bagaimana coaching menceritakan permasalahannya. Nah kemudian muncullah solusi ya kan Pak. Nah di sini mungkin hal-hal yang perlu saya kembangkan, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah mungkin di sini saya masih perlu latihan mencari referensi lagi pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang akan memberikan menunjukkan potensi-potensi atau tadi yang ingin menggali potensi dari si coaching. Nah mungkin itu Pak yang ingin saya kembangkan. Baik. Nah Bu, dengan menerapkan coaching yang berkelanjutan atau aktif mengikuti kegiatan coaching, saya rasa pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti mulai dikuasai perlahan-lahan dan nantinya itu bisa berguna sekali untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Ya. Saya rasa cukup untuk teman kita kali ini Bu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kegiatan supervisi pada hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.